A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah akhwat serta rekan-rekan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Boga nafas-nafas kita hari-hari adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah 3 materi yang sudah kita pelajari, yang 2 itu sudah di copy dan sudah di print, alhamdulillah nanti akan dibagikan kepada ibu-ibu semua. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi yang ketiga, kita akan evaluasi dulu sejauh mana istighfar kita, sejauh mana salawat kita itu bisa berefek kepada orang lain. Nah, yaitu apa? Salah satu dari fadilah istighfar, salah satu dari fadilah salawat. Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Rasul 1 kali, cuma 1 kali, maka akan diberikan kepadanya 10 kebaikan. Nah, bisa jadi 10 kebaikan itu, ya kan, masing-masing pasti beda. Ya, dengan kita bersalawat 1 kali, 10 kebaikan Allah akan berikan kepada kita. 10 hajat-hajat yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang saya mau tanya, 10 hajat ketika ibu bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung instan 10 kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kira-kira ayo bareng-bareng kebaikan-kebaikan yang diminta oleh ibu-ibu itu apa aja? 1, 2, 3. Sehat udah. 3, 4. Iya, udah dikasih 10 masih gelagapan. Dengan kita bersalawat, ayo bareng-bareng dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu 10 kebaikan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kira-kira 10 kebaikan yang ibu minta itu apa? 1 tadi kesehatan, 2 apa? Anak yang soleh, 3 rezeki, 4 panjang umur, 5 hapus dosa, 6 masuk surga, 7 ya, 8 9. Ya Allah, udah dikasih 10 masih bingung. Yang 9 apa yang ibu minta? Enggak banjir. 10. Oke. 10 kebaikan itu langsung Allah berikan kepada kita ketika kita bersalawat. Tapi dengan judul evaluasi tadi, saya agak nyesek. Kenapa? Karena ternyata semua 10 yang ibu minta semuanya itu egois. Apa itu egois? Semuanya cuma diri sendiri. Pantes istighfar yang hari-hari kita baca, pantes salawat yang hari-hari kita kumandangkan, nggak ngefek untuk negeri kita. Kenapa? Karena yang diminta semuanya buat diri sendiri. Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika ada seorang saudara, ini berdua bersaudara. Nah, salah satu dari saudara itu ngadu kepada Rasul. Kenapa dia ngadu? Ya karena dia kesel dengan saudara yang satunya, kakak beradik. Ya anggaplah yang satu adiknya, kesel sama adiknya. Kenapa? Karena kerjaannya hari-hari dari taklim ke taklim, dari taklim ke taklim, dari taklim ke taklim. Sedangkan untuk perekonomian keluarga, ya itu lebih banyak yang pegang kendali adalah si kakak. Nah si kakak itu ngadu kepada Rasulullah. Ini gimana sih?
adik saya nih ngaji lagi, ya, sedangkan saya jualan lagi. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah engkau tidak menyadari? Kenapa? Karena rezekimu itu disebabkan karena adikmu. Jadi adikmu yang bolak-balik menghadirkan majlis taklim itu justru sebenarnya yang membuka rezeki bagi si saudaranya. Nah, lihat kenapa ya dengan dia melakukan kegiatan taklim dari sana, taklim lagi itu berefek gak cuma dirinya, tapi berefek untuk orang lain. Karena kita lihat nanti bagaimana ya fadilah istighfar, fadilah sholawat yang sudah kita pelajari, dahsyat atau tidak dahsyatnya fadilah tersebut tergantung sejauh mana hajat kita, sejauh mana tujuan dan juga permintaan kita. Kalau tadi dari evaluasi ya, ibu-ibu yang dari taklim ke taklim, lihat aja taklim yang banyak, orang seragamnya banyak ya. Dari taklim ke taklim itu kan berarti dengan taklim ini kita banyak istighfar, dengan taklim kita banyak bersalawat. Ngefek enggak istighfar dan taklimnya untuk orang lain? Tergantung apa yang kita minta. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan fadilah, siapa yang bersalawat kepadaku akan diberikan 10 kebaikan. Kebaikan yang akan diberikan kepada kita tergantung yang biasa terlintas di hati kita, tergantung yang biasa terlintas di pikiran kita. Sebab 10 kebaikan dari salawat ini nggak perlu diminta satu persatu ya. Kalau diminta satu persatu itu kewajibannya rakib dan atid yang nyetet ya. Jadi nggak perlu dari salawat langsung dibaca 10 permintaan, nggak perlu, cukup salawat 10 kebaikan Allah akan berikan. Tapi kebaikan apakah yang akan diberikan tergantung yang biasa terlintas. Tadi bareng-bareng aja semuanya terlintasnya untuk diri sendiri, makanya nggak ngefek ke negeri ini ya. Kita sudah tahu kemarin fadilah istighfar. Dengan istighfar ya dahsyat sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di negeri kita bisa makmur kalau memang istighfarnya dahsyat. Kayak apa istighfar dahsyat? Ya, istighfar yang keluar dari lisan orang-orang yang tidak egois, yang berdoa nggak hanya untuk diri sendiri. Karena dalam surat Nuh, surat 71 yang sudah kita bahas di makalah ibu ada nanti ya, Allah yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru, istighfarlah kalian. Dengan istighfar ini tidak hanya diampuni oleh Allah, tapi apa? Yursilis sama alaikum bidororo, akan diturunkan kepada kalian air hujan. Yang air hujannya bagaimana ibu-ibu ingatnya? Efek dari istighfar Allah turunkan air hujan. Yang air hujannya gimana? Yang air hujannya gimana? Yumdidukum bi amwal, menambah harta kalian, menambah anak-anak kalian, dan juga menyuburkan negeri kalian. Kenapa? Karena Allah akan berikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Surat berapa kemarin? Surat Nuh, surat 71 di ayat 10 sampai ayat 12. Siap-siap nanti kita bikin ranking 1 kayak dulu di Taman Mini ya, nggak usah pakai ujian, ranking 1 aja. Itu istighfar. Yang kedua ya, Allah menyuruh kita bersalawat. Materi yang 2 kali berturut-turut bersalawat ya. Salah satu fadilah salawat tadi, dengan kita membaca salawat 10 kebaikan Allah akan berikan. Ayo mulai sekarang taklim yang kita dari hari ke hari jangan cuman untuk diri sendiri, tapi taklim yang kita lakukan harus kita berikan kontribusi untuk negeri ini ya. Karena bisa jadi nggak ada yang tahu dari
lisan ibu yang mana yang istighfarnya itu akan membuat kebun-kebun dan sungai-sungai di Indonesia semakin makmur. Kita nggak tahu istighfar dari lisan ibu yang mana. Kita juga nggak tahu salawat dari ibu yang mana, ya, yang ketika ya ibu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau cuman sekedar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang tahu dari lisan salawat ibu yang mana yang 10 kebaikan tidak hanya diberikan untuk dirinya, karena dia meminta untuk negeri ini, untuk dunia Islam, ya, yang terzolimi, ya, Allah suka dan Allah berikan karena salawat dia. Semakin berkualitas taklim kita ketika memang ya apapun yang kita ucapkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Nah, biasakanlah doa-doa ya dirunut seperti tawaf aja ya. Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pengalaman yang luar biasa. Kelihatan ustadz yang mengajarkan egois dengan ustadz yang mengajarkan peduli dengan permasalahan bangsa dan permasalahan internasional. Yaitu apa? Ya, udah ketika diajarkan untuk tawaf, udah ibu nggak usah sibuk dengan buku panduan tawaf pertama bacanya apa, tawaf kedua bacanya apa, nggak usah. Tinggalkan itu, ya. Ayo cukup cermati, hayati setiap tawaf dengan apa? Lingkaran pertama, tawaf yang pertama istighfar, terus istighfar, terus tawaf yang kedua ya memuji Allah, baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya. Kemudian keliling yang ketiga baca salawat, keliling yang keempat doa untuk keluarga kita, suami, anak-anak kita, orang tua kita, ya. Tawaf yang kelima ya doakan ya untuk ya negeri kita, permasalahan bangsa kita, ya. Tawaf yang keenam juga untuk dunia internasional, ya, Suriah, Palestina yang sedang dijajah. Tawaf yang ketujuh baru bacakan doa-doa titipan. Oh, itu dahsyat sekali, itu ilmu praktis yang saya baru dapat, ya. Sungguh luar biasa, ya, bagaimana kualitas ibadah seseorang terlihat nggak hanya dirinya yang soleh, tapi kesolihannya harus bermanfaat untuk orang lain. Termasuk sekarang kita, istighfar kita, salawat kita, ayo, nggak hanya yang kita minta untuk saya, ya, rezeki saya, dunia akhirat saya, surga saya, tidak, ya, tapi juga permasalahan bangsa ini, ya, juga permasalahan dunia, ya, Islam, ya, secara internasional. Nah, sekarang yang ketiga, ya, yang ketiga, apa yang bisa kita berikan untuk negeri kita agar rajinnya kita taklim nggak hanya untuk diri sendiri, rajinnya kita taklim untuk menyelesaikan banyak masalah tetangga kita, masalah bangsa kita, masalah umat Islam secara keseluruhan, yaitu melalui sedekah. Apa iya sedekahnya kita itu kan duit kita dari kantong kita? Apa iya sedekah kita itu bisa berefek untuk negeri ini, bisa ngefek untuk menghilangkan kemiskinan? Dengan infak kita itu bisa maju dan makmur perekonomian negeri kita. Lihat beberapa fadilah-fadilah sedekah. Tapi sekali lagi, sedekah yang dahsyat tergantung dari pribadi yang tidak egois, yang kepingin sedekah itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Mari kita lihat, dimulai dari makna sedekah, makna zakat, makna infak. Ibu akan lihat di dalam Al-Quran, Allah menyuruh kita mengorbankan harta kita dengan berbagai macam ayat-ayat dengan kosakata yang berbeda. Kadang Allah pakai sedekah, kadang Allah pakai ayat-ayat infak,
kadang Allah pakai ayat-ayat zakat. Maksudnya apa itu? Kan gitu kan? Ya. Semua sedekah, infak dan zakat, ini di bawah kan ada NB, Bu. Ya, semuanya itu tujuannya adalah dalam rangka kita punya kontribusi jihad dengan harta kita. Kenapa Allah minta sedekah, Allah minta dengan bahasa infak, Allah minta dengan bahasa zakat? Tujuannya sebenarnya ya hanya agar kita semua ikut berperan, ya, ikut kontribusi ya dengan jihad harta kita. Semua dalam rangka Allah menyuruh kita, mengajak kita kontribusi berperan ya untuk jihad harta. Agar jihad harta kita itu semakin semangat, pengorbanan kita terhadap harta kita itu semangat, ya Allah gunakan kata sedekah. Kenapa Allah gunakan kata sedekah? Sedekah bahasa Indonesianya kan asal katanya adalah sodako, yang artinya jujur. Emang apa hubungannya ngasih uang dengan kejujuran? Lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 butir yang harus dilakukan kalau kita dianggap beriman yang benar. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Pertama, orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya itu lisannya akan mengucapkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ya, malam yartabu, lalu mereka tidak ragu-ragu. Anggota tubuh yang mana, Ibu, yang fungsinya yakin dan ragu? Hati. Berarti apa? Nggak cuma lisannya yang bicara keimanan, hatinya pun juga harus meyakini keimanan. Ini butir yang kedua. Butir yang ketiga, wajahadu bi amwalihim. Mereka harus mengorbankan. Apa yang dikorbankan yang pertama? Ya, apanya dulu? Harta. Kalau mereka mengaku beriman, nggak cuma mulutnya, nggak cuma hatinya, hartanya mau dikeluarin. Kalau dia ngetol sama hartanya, berarti ada yang nggak beres dari keimanannya. Baru yang keempat, dia mengorbankan. Kalau jiwa doang bahasa Indonesia apa jiwa itu? Jiwa itu bahasa Indonesianya sinonim dengan apa? Roh. Ibu emang mau dapat uang sedekah, duit sama rohnya doang yang datang? Bu Linda emang mau ada orang yang infak, duitnya ya dibawa sama jiwanya, ya kagak ada raganya, ya duit-duit gentayangan. Emang Bu Linda mau, Bu Linda? Ya, anfus itu bukan jiwa. Kalau jiwa itu roh. Roh itu dalam bahasa Arab, ya, atau arwah. Sedangkan Allah menggunakan kata anfus. Anfus itu adalah gabungan jiwa dan raga. Ya, berarti butir yang keempat, mereka mau mengorbankan jiwa dan raganya. Ulaika humus shodiqun. Merekalah orang-orang yang benar-benar beriman. Sedekah. Jadi Allah menyuruh kata, ya, keluarkan harta dengan sedekah karena Allah ingin melihat manakah orang-orang yang benar-benar beriman. Kalau dia beriman nggak cuma ngomong, ya, duitnya dikepol, berarti dia diragukan keimanannya. Orang yang beriman sesungguhnya, ya, duitnya pun akan disumbangkan. Ini gunakan kata sedekah. Ada lagi, ketika Allah menyuruh kita mengorbankan harta kita dengan bahasa infak. Ya, infak bahasa Arab, tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia infak juga. Ya, kalau dalam bahasa Arab infak diambil dari kata anfaqo, yang artinya belanja. Ibu, yang namanya belanja seneng atau gak seneng? Seneng lah. Siapa yang disenengin? Pembeli atau penjual? Ya, dua-duanya. Ya, berarti apa? Kenapa Allah gunakan kata belanja?
ya, berarti ada pembeli, ada penjual yang Allah ya hibur di situ, yang dua-duanya senang. Mari kita lihat, apa betul infak itu artinya belanja? Dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, cuma di beberapa Quran ibu-ibu udah diterjemahkan infak. Berarti masih pakai bahasa Arab. Cari Quran yang 2005 ke bawah atau yang Quran digital. Nah, kalau itu terjemahan apa, Pak? Ada terjemahannya nggak? Infak ya? Ada Quran yang diterjemahkan belanja? Quran ibu ada? Nah, Bunda Novi. Ya, Allah menyuruh wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah dengan apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian. Ya iyalah, lagi sakit parah aja diajak jalan-jalan, diajak belanja, enak gak? Ini napas udah tersema-sema, yuk biar sembuh belanja. Kira-kira gimana? Ya nggak mau, mendingan ke rumah sakit. Allah menyuruh dengan belanjakan. Dulu orang tua kita, bapak-bapak kita ngasih uang nafkah ke istri, dibahasakan uang belanja. Karena memang dulu orang tua kita paham, ya, memberi infak berarti sedang belanja, uang belanja. Ya, nah Allah menyuruh belanjakanlah sebelum datang kematian. Karena kalau udah mati nggak asik belanjanya, ya. Takut, ya. Nah ternyata lihat orang-orang munafik, ya, diminta oleh Allah, ya, untuk menunjukkan keimanannya dengan apa? Selama kamu masih hidup belanja. Tapi ternyata orang munafik, ya, yang ngepel duitnya itu dianggap orang munafik. Lihat, ternyata orang munafik baru ngeh uang itu bermanfaat dibelanjakan kalau masih hidup, ya, baru ngeh ketika sudah mau mati. Lihat dialognya, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ayo belanjakanlah uang kalian, rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Jangan sampai kayak orang munafik, ya, mereka baru ingat begitu mau meninggal. Dan lihat, Allah mengabadikan dialognya orang munafik, disuruh belanja, digunakan bahasa infak, mereka tidak menggunakan kata infak, tapi fa'as-sadaqo, ya, pakai sedekah kan? Ya, ini dua dialog yang dahsyat. Allah nyuruhnya belanja, enak-enak, shopping-shopping, tapi orang munafik nggak menggunakan kata belanja. Orang munafik begitu mau meninggal, mengeluarkan hartanya langsung menggunakan kata sedekah. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan, ya Allah, saya bukan munafik. Nih lihat, saya serius, saya berikan harta saya, ya, karena saya ingin dianggap orang yang jujur keimanannya. Ya, dari surat Al-Munafikun ayat 10 ini kita dapat dua kosakata. Allah nyuruh infak, Allah nyuruh belanja. Orang munafik nawarnya dengan sedekah. Ketemu nggak ayatnya? Nah betul kan? Wa anfiqu, itu kan Allah yang nyuruh. Mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo. Saya kepengen langsung bersedekah. Itu yang ngomong siapa? Orang munafik. Allah nyuruhnya belanja, mereka bilangnya sedekah. Kenapa? Ya Allah, saya bukan orang munafik. Nih, sebelum ajal tiba, lihat uang saya berikan. Saya kepengen sedekah. Ya, karena dahsyatnya arti sedekah, menunjukkan kejujuran keimanannya. Kadang, tunggu ada lagi. Ketika berbisnis, kan belanja itu berarti bisnis. Ada pembeli, ada penjual. Siapa pembeli dan siapa penjual? Kan penjualnya kita sama Allah. Siapa pembeli? Yang pembeli kita apa Allah? Yang jual kita atau Allah? Ayo dibuka ayatnya, surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara, Allah membeli, berarti Allah sebagai apa?
Pembeli, kita sebagai penjual. Ketika kita berinfak, kita tuh lagi jualan sama Allah. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Yang namanya penjual, Allah udah tahu kepengin untung sebesar-besarnya dari modal sekecil-kecilnya, Allah tahu itu. Ya, makanya ketika seseorang berinfak kepada Allah, kan lagi bisnis sama Allah. Infaknya cuma 1.000, modalnya cuma 1.000, Allah bayar berapa? 700.000, karena 700 kali lipat. Ada nggak ibu yang mau jadi pembeli kayak begitu? Mau? Ibu mau jadi pembeli kayak begitu? Kalau ibu mau, besok saya bawa bakwan. Saya mau jadi penjual. Ya, harga modal saya beli 2.000. Saya akan nyuruh ibu ya beli, ya. Karena ketika saya beli, saya pengen jual ke ibu. Kenapa? Ya, saya kepingin mendapatkan keuntungan 700 kali lipat. Jadi kalau besok saya bawa bakwan, ibu harus bayar satu bakwan 140.000. 1.400.000. Tuh Bu Linda lebih pintar, orang ekonomi. Ya, mau ibu mau beli, Bu Linda siapin 10 bakwan aja. Ya, kan cuma judulnya. Ada nggak yang mau jadi pembeli memberikan keuntungan 700 kali lipat? Mau nggak? Tadi kan ibu bilang mau. Karena ibu mau jadi pembeli yang mau menguntungkan 700 kali lipat, kita tantang 5 bakwan aja Bu Linda. Ya. Nah, makanya saya tanya, ibu mau nggak jadi pembeli yang kayak begitu? Mikir-mikir, nggak ada ya orang yang mau memberikan keuntungan 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi ngomongnya kasar, gila loh, bakwan apaan lo? Itu kamu, karena kamu memang bakhil, pelit. Tapi Allah, nah ini kan babnya Allah memotivasi kita. Tapi Allah ketika nyuruh kita belanja, kamu berinfak, pada hakikatnya kamu ngambil keuntungan 700 kali lipat. Dan Allah yang ngomong sendiri dalam ayatnya kan, surat Al-Baqarah, setiap satu butir numbuh jadi berapa butir? 7. Ya, 1 biji jadi 7 biji, dan setiap biji menghasilkan 100 ya buah, 100 butir. Jadi 1 biji menghasilkan 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, itu Allah yang ngasih keuntungan kayak begitu. Masih nggak mau berinfak, kebangetan. Ya, sedangkan infak yang kita berikan itu dilipat gandakan 700 kali lipat. Satu perniagaan, satu bisnis yang orang nggak ada yang mau, ya ngasih keuntungan 700 kali lipat, mikir-mikir. Tapi Allah ketika menyuruh kita berinfak, itu dilipat gandakan 700 kali lipat keuntungannya. Karena kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah kadang memotivasi kita, menyuruh untuk ya menginfakkan harta kita dengan bahasa zakat. Zakat diambil dari kata zakah yuzaki tazkiyah, yaitu suci. Ini surat At-Taubah ayat 103. Ya, Allah menyuruh khudh min amwalihim, ambil dari harta-harta kalian sedekah. Sedekah dulu. Kenapa Allah bilang ambil dengan bahasa sedekah? Agar mereka terhindar dari kemunafikan. Kayak dulu di zaman Abu Bakar, orang-orang yang nggak mau bayar zakat, diapain sama Abu Bakar? Diapain sama Abu Bakar? Di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, ya, jadi waktu zaman Rasulullah mereka berinfak. Tapi begitu Rasul udah meninggal, mereka nggak berinfak lagi. Ya, itu di zaman Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada kabilah tersebut? Diperangi. Ya, kenapa? Karena bahaya kalau nggak mau infak, bahaya kalau nggak mau berzakat, nggak mau bersedekah, berarti diragukan keimanannya. Nah, Allah menyuruh khudh min amwalihim sedekah, ambil
secara paksa sedekah itu agar mereka tidak lagi disebut orang munafik. Ya, kalau orang beriman mau sedekah. Tapi fadilahnya apa? Tuzaki. Nah, ini bahasa zakatnya, karena akan mensucikan diri kalian, ya, mensucikan harta kalian, mensucikan dunia dan akhirat kalian. Ini zakat. Ya, jadi ibu, kalau Allah menyuruh kita berkontribusi, ya, mengorbankan harta kita, kadang Allah pakai sedekah, kadang Allah gunakan kata infak, kadang Allah gunakan kata zakat. Tujuannya cuma satu, memotivasi. Nah, nanti bab fikih lah, mana yang wajib, ya, yang wajib itu yang zakat, yang nanti siapapun yang menerima itu khusus, ya. Namun mohon maaf, bab kita bukan bab fikih zakat, tapi bab kita adalah memotivasi mengorbankan harta kita, ya. Infaklah, sedekahlah, dan zakatlah kita agar, ya, Allah melihat bahwa kita orang yang jujur keimanannya, kita bukan orang munafik. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Apa betul zakat yang kita berikan, sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan untuk manusia, untuk orang lain, paling untuk tetangga, tapi ngefek untuk negeri ini? Ya, mari kita lihat, ya, slide yang berikutnya. Saya mau memulai dari fadilah yang nomor 2. Ya. Dalam surat Fatir Allah menyebutkan harusnya dahsyat kita, harusnya zakat, sedekah, infak kita dahsyat. Yaitu apa? Bisa mendongkrak perekonomian negeri ini. Ya. Harusnya sepele, dengan kita berinfak, kita bersedekah, perekonomian negeri harus bangkit, pengangguran harus hilang. Apa iya kayak begitu? Nah, saya mau cerita, 2 pekan yang lalu saya dapat rezeki, alhamdulillah, walaupun cuma 15 menit saya dapat rezeki. Yaitu apa? Tahu yang namanya tamcit, Tamrin City. Kan selama ini saya nggak tahu, cuma tahu namanya doang. Ibu-ibu ini di tamcit. Ya, saya belum pernah ke tamcit, taunya cuma ke Blok A Tanah Abang. Ya, udahlah 15 menit aja saya ke tamcit. Saya tahu, oh ada lantai khusus wanita. Saya baru tahu. Tapi di balik rezeki itu saya menyadari, ya Allah, ini tamcit banyak menjual aksesoris untuk majlis taklim. Ya kan? Baju-baju muslimah, ya, baju-baju muslim, fashion muslim deh. Ya, ini banyak menjual untuk majlis taklim. Harusnya majlis taklim menyuburkan perekonomian negeri kita. Tapi lihat di tamcit itu banyak kios-kios yang kosong. Ya, mal-mal juga banyak yang kosong. Kalau ibu ke PGC, ibu ke mal-mal kan banyak yang kosong. Ya, saya sekedar dialog, apa kata mereka? Dulu mah kita punya 5 kios. Sekarang punya 1 masih hidup aja, itu udah alhamdulillah. Berarti tandanya kalau dulu punya 5, sekarang punya 1, tandanya apa? Perekonomian kita menurun, terpuruk. Saya mikir, ya Allah, apa yang bisa kita bantu untuk mereka? Ya, kalau kita ngebeli terus, bingung mau naruh di mana, ya, dan juga bingung nyari duitnya di mana. Ya Allah, apa yang bisa kita berikan untuk mereka agar apa? Perekonomian umat Islam bangkit. Nah, surat Al-Fatir menjadi jawaban. Dan semua itu dimulai dari lingkaran-lingkaran majlis taklim yang bisa mengangkat perekonomian negeri kita. Yaitu apa? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah. Harusnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah. Majlis taklim kan yang dibaca ayat-ayat Allah, wa iqamas shalah, dan juga mendirikan sholat. Di majlis taklim kan diajarkan tentang sholat, nggak cuma sholat wajib, sholat sunnah juga banyak. Dan apa lagi? Ya, wa anfaqu mimma razaq, dan mereka berinfak, ya, sirran wa alaniyah,
baik dalam keadaan diam-diam maupun dalam keadaan terang-terang. Ini kan 3 aktivitas yang biasa dipakai oleh orang-orang yang ada di majelis taklim. Baca Al-Quran, sholat, kemudian berinfak. Harusnya 3 ini ngefek untuk negeri kita. Kenapa? Lihat fadilahnya. Apa fadilahnya? Tijaratan lan tabur. 3 yang dilakukan oleh orang-orang ini, yang rajin baca Al-Quran, yang rajin sholat, yang rajin berinfak, ya harusnya menjadikan perniagaan yang tidak pernah rugi. Itu janji Allah. Harusnya perekonomian gak bangkrut. Kenapa? Yang ngaji banyak, yang tilawah banyak, majlis-majlis Quran di mana-mana. Ya, majlis Quran di mana-mana. Yang ngajak sholat di mana-mana, masjid penuh, infak juga digalakkan di mana-mana. Tapi kenapa perekonomian ya tidak ya bangkit, tapi merosot? Karena bisa jadi yang biasa baca Quran, yang biasa sholat, yang biasa sedekah, semua doa-doa yang keluar dari bibirnya egois. Tidak pernah mendoakan, ya Allah selamatkan negeriku dari keterpurukan, ya angkatlah negeriku dari ya segala kemiskinan. Itu doa-doa dari orang-orang yang rajin baca Quran, yang rajin sholat, yang rajin berinfak, akan ngefek untuk negeri kita kalau mereka meminta. Cuman bisa jadi mereka nggak minta, ya berpikir hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan cerita di zaman Rasulullah, bagaimana ya rajinnya seorang adik ke majlis taklim ketika dikomplain sama kakaknya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau tidak menyadari rezekimu itu, ya keuntungan yang kamu dapati karena apa? Karena adikmu yang meminta kepada Allah. Ya, karena bisa jadi yang dekat sama Allah kan di majlis taklim. Karena di majlis taklim ini menyempatkan waktu baca Al-Quran, di majlis taklim ini menyempatkan waktu untuk memperbanyak sholat, di majlis taklim ini diingatkan untuk berinfak. Berapa sih infaknya? Mungkin nggak masalah, tapi yang dilihat seberapa permintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo mulailah dari lingkaran majlis taklim yang biasa ibu hadiri, ya berdoa, jangan cuma untuk kita, tapi untuk negeri kita. Ini evaluasi besar buat majlis taklim. Kenapa banyaknya suburnya majlis taklim tidak ngefek ke negeri kita? Karena bisa jadi sekali lagi doanya yang rajin datang ke majlis taklim untuk diri sendiri. Nah, ya, kemudian saya mau memulai lagi dari fadilah yang ketiga, surat At-Taubah ayat 19. Saya mau tanya dulu, ibu siapa yang sudah pernah ke Masjidil Haram, entah umrah entah haji? Ya, baru seberapa orang? Sedangkan ibu, fadilah orang yang sholat di Masjidil Haram dibanding sholat-sholat di masjid lain, berapa kelipatannya? 100.000. Kalau kita sudah sholat di Masjidil Haram 2 rakaat, itu diibaratkan kita sudah sholat, ya kan dilipat gandakan 100.000. Berarti kurang lebih kalau kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan ibu-ibu sholat 5 waktu selama 54 tahun. Dari mana rumusnya? 100.000, ya sholat sehari 5 waktu, setahun 365, ya berarti 5 kali 365 itu kurang lebih 1.800 sekian. 100.000 ya dibagi 1.800 sekian, ketemu angka 50-an, 54 tahun. Jadi ibu yang pernah sholat di Masjidil Haram cuma 2 rakaat sama seperti seorang ibu yang berusia 54 tahun sholat 5 waktu nggak bolong. Kalau sholatnya pun dimulai dari umur setahun.
Ya kan? Ya, kalau ibu dari umur setahun udah sholat 5 waktu nggak bolong, baru kebayar sholat di Masjidil Haram 2 rakaat. Cuman masalahnya ada nggak yang umur setahun sholatnya nggak bolong 5 waktu? Ya, bisa jadi bukan umur 54 tahun, umur 64 tahun. Kenapa? Karena bisa jadi si ibu itu baru umur setahun belum sholat, umur 5 tahun sholat tapi sholat main-main doang, baru bener-bener sholat 5 waktu di umur 10 tahun. Berarti hitungannya dari umur 10. Kalau mau terbayar sholat dia 2 rakaat di Masjidil Haram, berarti kalau ibu itu sudah berumur 64 tahun. Itu pun kalau sholatnya nggak bolong-bolong, nggak ada men, nggak ada cuti haid, cuti melahirkan. Nah kalau ada cuti haid, cuti melahirkan, nambah lagi. Berarti kepingin nggak sholat 2 rakaat di Masjidil Haram? Ya Allah, pengen banget. Ya Allah, umur kita ya dengan sholat 5 waktu bertahun-tahun senilai dengan orang yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Tapi lihat, nggak cuman masalah sholat. Orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram nggak cuma sholat 2 rakaat. Orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram dan orang-orang yang memberikan minum kepada jamaah haji, ternyata kata Allah gak sebanding pahalanya dengan orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Walaupun kita belum pernah melihat Ka'bah di depan mata kita, kita belum merasakan nikmatnya sholat 2 rakaat, tapi bisa jadi pahala kita lebih besar dari pahala orang-orang Arab yang memakmurkan Masjidil Haram, daripada pahala orang-orang yang memberikan minuman bagi jamaah haji. Sebab apa? Sebab kita memberikan uang kita untuk di jalan Allah. Itu lihat dalam surat At-Taubah ayat 19 dan ayat 20. Ya, surat At-Taubah surat 9 ayat 19 dan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram. Apa kalian mengira mereka yang memberi minum kepada para jamaah haji, mereka yang memakmurkan Masjidil Haram, pahalanya sebanding dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, takut kepada hari kiamat, dan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah? Ya, la yastahun, gak sama kata Allah. Ayat ke-20-nya apa? Ya, mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka hijrah untuk kebaikan dan mereka menginfakkan hartanya, a'zamu darajatan indallah. Pahalanya lebih banyak, lebih tinggi derajatnya dari orang-orang Arab yang memakmurkan Masjidil Haram, daripada orang-orang Arab yang ya menjamu tamu-tamu Ar-Rahman, Duyufur Rahman. Ternyata nilainya ya tidak sebanding, tinggi derajatnya kita. Kalau memang apa yang kita lakukan karena iman kita kepada Allah, karena iman kita kepada hari akhirat, karena kita ingin hijrah ya untuk lebih baik, dan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu lebih mulia. Sholat 2 rakaat aja ya Allah istimewa banget pahalanya. Ternyata infak kamu di jalan Allah, walaupun kamu nggak lihat Ka'bah, tapi derajat kamu lebih mulia. Udah dikasih fadilahnya kayak begitu, masih ngepo sama duit, astagfirullahalazim. Ya, namun bukan berarti ya nggak mau ke Masjidil Haram sambil berinfak, sambil minta sama Allah, ya Allah, ya berikan rezeki kepadaku untuk sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Ya, paling tidak ya 2 rakaat aja udah dahsyat. Ya, lebih dari 2 rakaat lebih nikmat. Agar apa? Agar kenikmatan bertemu dengan Allah sudah dimulai dengan kenikmatan melihat rumahnya Allah. Masa nggak dikabulkan? 10 hajat kok ya Allah berikan, tergantung dari permintaan kita hari-hari. Sekarang ya
kita mulai lagi fadilah di nomor yang 1. Ya, surat Yasin ayat 12. Saya mau cerita dulu, di zaman Rasulullah pernah bercerita tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Yaitu apa? Ketika seorang hamba dibangkitkan di hari kiamat, ternyata dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia diperlihatkan oleh Allah pahalanya segunung Uhud. Wah, gunung Uhud itu udah jadi ikon gunung yang mencintai Rasulullah dan Rasul cinta kepadanya. Itu gunung Uhud. Ya, gunung Uhud lah yang jadi saksi. Mus'ab bin Umair syahid, Hamzah syahid. Sehingga Rasulullah yang menyebutkan, gunung Uhud adalah gunung yang mencintai aku dan aku mencintainya. Nah, orang yang beriman tadi ketika di hari kiamat diperlihatkan pahalanya setinggi gunung Uhud. Sampai dia kaget, ya Allah, ini pahala yang mana? Diperlihatkan setinggi gunung Uhud, semulia seperti mulianya gunung Uhud. Dibuka catatannya oleh Raqib dan Atid. Ternyata pahalanya dari mana, Ibu? Nah, ini adalah pahala yang engkau berikan dari sekarat roti. Sekarat roti, sepotong roti. Cuman ngasih sepotong roti, ternyata kok pahalanya bisa segunung Uhud. Ada apa dengan sekarat roti ini? Karena dengan sekarat roti yang diberikan kepada saudaranya, ya, yang pertama bisa memberikan energi buat yang dikasih untuk beribadah. Berarti rotinya dahsyat, menjadi tenaga bagi orang yang makan, yang dikasih, sehingga dia beribadah. Itu pahalanya mengalir buat yang ngasih, ya, karena rezekinya bermanfaat sehingga orang lain, ya, bisa beribadah. Yang kedua, dari pahala jariah. Dari mana pahala jariahnya? Keteladanan. Oh, ternyata nggak cuma orang kaya yang bisa berinfak, orang miskin pun bisa berinfak. Dari mana? Dari sepotong roti yang dia, ya, bagi 2 kepada temannya. Dan sepotong roti inilah adalah infak untuk fisabilillah, untuk jalan Allah, untuk kebaikan. Kenapa? Karena ngasihnya ke orang yang beribadah dan juga jadi teladan. Apa teladannya? Orang miskin pun bisa berinfak. Infak itu nggak hanya milik orang kaya. Infak itu juga milik orang yang nggak punya. Nggak cuma orang kaya yang kepingin dianggap lebih dahsyat dari orang-orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Karena orang kaya bisa jadi bolak-balik ke Masjidil Haram, tapi kita yang tidak kaya bisa jadi lebih mulia derajatnya. Ya, kenapa? Karena kita menginfakkan apa yang kita punya kepada orang yang beribadah. Ya, dalam surat Yasin ayat 12, itulah yang menjadi pengikat buat kita. Alhamdulillah, taklim ke taklim kan Yasin udah akrab. Harusnya taklim-taklim yang rajin baca surat Yasin ngefek, ya, untuk kebaikannya. Kenapa? Karena dalam surat Yasin ayat 12 Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan, ya, orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami catat. Berarti ada malaikat yang mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Apa yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid? Ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Itu dicatat. Tapi apakah dengan meninggalnya kita berarti selesai catatannya? Tidak, itu kitab tetap terbuka. Kenapa? Karena yang ditulis lagi wa atharohum, dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Jejak sepotong roti ini dahsyat. Dengan roti ini orang yang tadi dikasih nyambung hidup untuk beribadah. Dengan sepotong roti ini jadi teladan. Ternyata apa? Orang miskin pun bisa bersedekah. Maka itu jadi pahala jariah yang dicatat sampai setinggi gunung Uhud. Ya, nah sampai ada lagi hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak Adam terputus semua pahala.
Karena kita kalau mengandalkan amal yang kita lakukan, ya Allah Bu, nggak bakalan banyak. Umur kita antara 60 sampai 70. Itu pun bisa berbuat baik, bisa jadi bukan dari umur setahun. Ya, umur setahun apa yang bisa kita berikan? Ya, paling ngerepotin. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun kan kita cuma ngerepotin aja. Ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kebaikan kamu harus bertambah, tidak hanya dengan seberapa umur kamu. Dari mana? Ya, terputus semua anak Adam kecuali ya 3 kebaikan yang dulu waktu dia hidup dia lakukan. Yaitu apa? Sedekahun jariyah, sedekah. Yang kedua, ya, anak soleh yang mendoakan, nggak cuman anak kandung, siapapun waladun yang berumur anak-anak mendoakan dia, itu pahala jariyah. Karena jangan sampai anak ini hadis ini dianggap zolim bagi yang nggak punya anak. Bahasanya bukan ibni, bukan bunaya, binti atau ibn. Kalau binti berarti anak kandung, ibnu berarti anak kandung. Ini bahasanya waladun. Waladun itu berarti semua yang berusia anak. Ya, ibu ngajarin anak-anak sekolah, anak TK, anak SD, ibu ngajarin anak-anak tetangga, ibu ngajarin ponakan. Ternyata apa? Ajaran yang diajarkan oleh ibu tertanam dan menjadi karakter. Dulu bu guruku ngajarin ini, dulu ya bibiku ngajarin ini, dulu ya tetanggaku ngajarin ini. Itu tertanam sama si anak, maka jadi waladun soleh. Ya, karena hadisnya menggunakan kata waladun, bukan binti, bukan ibnu solih atau abna'is solih, enggak. Ya, bukan anak sekedar yang dikandung, tapi semua anak peradaban, ya, yang bersama dengan kita. Maksudnya anak peradaban bisa jadi anak yang sejaman sama kita, ya, yang kita hidup dia masih anak-anak, kita ajarin, sekedar ngajarinnya sederhana aja. Misalnya apa? Ayo, ya, kalau makan pakai tangan kanan. Ya, ayo kalau ketemu sama orang tua, ya cium tangan. Cuman sekedar itu jadi karakter, ya, dan itu bisa menjadi pahala jariyah. Yang ketiga dari mana? Yang bisa mendapatkan pahala jariyah? Ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Enggak cuman ilmu agama, Bu. Ilmu apapun. Ilmu membuat kue cucur, ya, karena ibu saya punya pengalaman dahsyat dengan orang yang mengajarkan ilmu kue cucur. Dia ajarin kayak apapun gak jadi-jadi kue cucur. Ya Allah, padahal yang kue yang disukai sama bapak saya almarhum. Ada seorang ibu ngajarin kalau kue cucur ngaduknya jangan pakai alat. Kalau kue cucur itu pakai tangan. Ya, lihat aja kalau di pasar Minggu. Ya, pakai tangan Bu Linda, kalau pakai alat kagak jadi. Ya, kuenya bercucuran, bukan kue cucur. Oh, ternyata apa? Pakai tangan. Oh, begini. Ya, jangan pelit ilmu apa aja, karena bisa jadi ibu cuman ngajarin sambal dadakan. Ibu cuman ngajarin gimana ilmunya sambal apa ya, yang dabu-dabu, ya, itu kan ada ilmunya. Saya baru tahu, biar nggak bau biar nggak bau bawangnya disiram pakai air, pakai minyak panas. Ternyata apa? Dengan sambal dabu-dabu yang diajarkan oleh orang itu, ya, si ibu mengajarkan lagi kepada anaknya, mengajarkan lagi kepada mantunya, sehingga apa? Ya, makanan itu menjadi nikmat, menjadi energi, ya, buat mereka beribadah, pahala jariyah. Jadi jangan berpikir cuma ustazah doang yang bisa dapat pahala jariyah. Oh, tidak. Apapun ilmu yang bermanfaat yang bisa ibu berikan, itu akan jadi pahala jariyah. Nah, lanjut. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi. Nah, ini di poin yang keempat. Apa betul sedekah kita bisa memerdekakan negeri kita? Ya Allah. Ya, Rasulullah pernah memerdekakan Mekah dengan istilah Fathu Mekah. Salahuddin Al-Ayyubi pernah membebaskan Masjidil Aqsa
dengan istilah Fathul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Muhammad Al-Fatih pernah memerdekakan Konstantinopel, ya, sampai disebut Muhammad Al-Fatih. Berarti apa? Fathu, kemerdekaan, ya, terjadi bisa jadi untuk negeri ini. Apa betul dengan sedekah kita maka kita pun bisa membebaskan negeri kita dari penjajahan? Ya, lihat dalam surat Shaf, surat 61. Ini ayat biasa dibaca. Ya, dimulai dari ayat ke-10, 11, 12 itu memang kepentingan-kepentingan yang sifatnya untuk diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, itu kan fadilahnya untuk diri sendiri. Apakah kamu menginginkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Nah, berarti kan kita. Terus ya, dapat surga yang mengalir di bawahnya. Ya, itu fadilah ya dari ayat ke-10 sampai ayat ke-11, sampai ayat ke-12. Di ayat ke-13-nya. Ya, apa yang kamu korbankan dengan harta kamu? Ya, di ayat ke-13 Allah berfirman, wa ukhra. Ada lagi ketika kamu mengorbankan harta kamu di jalan Allah. Ya, ketika kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, lalu kamu berjihad dengan harta dan dengan jiwa raga kamu. Wa ukhra di ayat ke-13 ada lagi yang kamu suka. Wa ukhra tuhibbunaha, kamu suka. Yaitu apa? Sedekah kamu. Apa yang diberikan oleh Allah? Nasrum minallah, pertolongan. Dan wa fathun qarib, Fatu Mekah, ya, Fatu Konstantinopel, berarti apa? Kebebasan, kemerdekaan, enggak cuman pertolongan. Taklim kita, tilawah kita, ya, sholat kita, sedekah kita bisa berefek untuk membebaskan negeri kita dari belenggu penjajahan, ya, orang-orang kapital. Gimana caranya? Ya, sekali lagi, kalau memang infak kita, ya, kemudian sholat kita, tilawah kita lahir dari orang-orang yang memikirkan negeri ini, bukan hanya memikirkan selamat dari api neraka. Tidak. Ibu-ibu bisa baca bagaimana Muhammad Al-Fatih usia 19 tahun membebaskan Konstantinopel, Roma, karena dari kecil, ya, dia dididik. Bagaimana apa? Besok kamulah yang membebaskan Romawi, ya, bebaskan ya Konstantinopel, Romawi, ya kan, Roma. Ya, itu dari kecil sehingga apa? Muhammad Al-Fatih diajarkan oleh guru-guru dalam tafsir Al-Qur'an, diajarkan hadis-hadis, diajarkan fikih, ya kan? Tidak sekedar untuk dirinya sendiri. Bagaimana akhirnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh para gurunya, ya, baik ilmu dunia, ilmu akhirat, ya, dia punya visi dan misi. Akulah yang akan membebaskan Konstantinopel. Itu 800 tahun setelah Rasulullah SAW, ya, mengucapkan kelak nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kita. Muhammad Al-Fatih itu dari kecil memang didoktrin sama bapaknya bahwa kamu harus membebaskan, ya, Konstantinopel, Roma. Ya, apakah anak-anak kita juga dididik seperti itu? Apakah taklim-taklim kita juga didik seperti itu? Enggak cuma menyelamatkan diri sendiri. Itu ayat 10, 11, 12 untuk diri sendiri. Ya, tapi di ayat ke-13 wa ukhra ada lagi. Tuhibbunaha, kamu suka. Yaitu apa? Fadilahnya apa yang kamu lakukan bisa mendatangkan nasrum minallah, pertolongan Allah. Wa fathun qarib, kebebasan untuk negeri kalian. Ya, jadi bagaimana taklim-taklim ini tidak hanya memikirkan diri sendiri, mikirkan ya Allah, ya, bagaimana keterpurukan yang ada di negeri kita, apa yang harus kita lakukan, ya, karena kita bukan anggota dewan. Kalau anggota dewan mah, ya, bisa ke, ya, kantor untuk membuat undang-undang. Kita anggota dewan juga bukan, ya, konglomerat juga bukan,
Tapi apakah cuman sekedar majlis taklim yang dari lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 hari-hari itu nggak punya kontribusi untuk negeri kita? Salah besar. Bisa jadi kemenangan itu datang dari lingkaran orang-orang yang ada di majlis taklim. Ketika memang sekali lagi lisan-lisan mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan negeri ini, kan begitu. Nah, lanjut ya. Pahala-pahala yang berikutnya, ini udah biasa ya. Saya mau menambahkan yang di sini nih, di hadis nomor ke-8. Rasulullah SAW bersabda, harta itu nggak akan berkurang kok dengan sedekah. Enggak, jangan takut. Kayak Abu Bakar, kayak apa sedekahnya? Berkurang nggak kekayaannya? Enggak, kenapa? Karena Allah suka dengan Abu Bakar, sehingga apa? Rezeki-rezeki dari orang-orang yang ada di sekitar Abu Bakar nggak dikasih sama Allah langsung, tapi Allah nitipnya lewat Abu Bakar. Ya. Dengan bersedekah nggak akan mengurangi sedikit pun harta-harta kalian. Nah, juga di yang nomor 10 ini. Nomor 10 ini dari hadis Rasulullah. Rasulullah setiap mau perang, ya kan, ketika Rasulullah perang kan pasti mengharapkan kemenangan. Tapi sebelum Rasulullah perang, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kumpulkan duafa kalian. Ya, dikumpulin para duafa, dikasih santunan. Untuk apa dikasih santunan? Nah, Rasulullah bersabda, antum turzakun wa tunsurun bi duafaikum. Kalian itu ditolong sama Allah. Kalian itu dikasih rezeki sama Allah karena duafa kalian yang kalian santuni. Ya, jadi pada hakikatnya bukan orang duafa yang butuh kita. Kitalah yang butuh mereka. Rasulullah setiap mau perang selalu mengumpulkan para duafa. Karena Rasulullah yang bersabda, antum tunsurun wa turzakun bi duafaikum. Kalian itu nanti akan dikasih kemenangan, kalian itu dikasih rezeki dengan sebab duafa kalian. Bisa jadi duafa inilah yang berdoa dan doanya itu diijabah. Bisa jadi juga yang kalian infakkan itu karena Allah suka. Jadi jangan remehkan para duafa, jangan pandang sebelah mata para duafa yang dikasih santunan. Ya kan, itu dikasih santunan. Kalian dikasih rezeki hai orang kaya, kalian ditolong hai orang kaya dari duafa kalian. Tapi jangan juga kita jadi duafa aja ya. Jangan. Ya, tetap tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, berikutnya ya, macam-macam sedekah. Memang sedekah itu nggak cuman amwal, nggak cuman harta, tapi Allah bilang tadi di amwalihim wa anfusihim, dengan harta kalian dan dengan jiwa raga kalian. Sedekah itu macam-macam ya, yaitu apa? Memaafkan adalah sedekah. Ya, qulil auf yas'alunaka madza yunfikun. Ini surat Al-Baqarah 219. Ketika mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan, kata Allah, qulil auf. Afwan. Afwan itu apa? Maaf. Dengan memaafkan itu juga bagian dari sedekah. Kenapa sih kok kamu bisa memaafkan? Udah jahat kayak begitu orang itu. Ih, ya kan? Ya, saya pengen sedekah. Ya, dengan saya memaafkan dia itu bagian dari sedekah. Tapi memang Quran ibu-ibu terjemahannya bukan memaafkan. Ya. Yang surat Al-Baqarah 219. Dimulai dari yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Gitu kan? Nah, pertanyaan kedua yas'alunaka madza yunfikun. Ketika mereka bertanya tentang apa yang diinfakkan, jawabannya apa? Dari kelebihan, dari apa yang kelebihan ya? Dari apa yang tersisa ya? Yang lebih dari keperluan itu, yang lebih dari keperluan berarti kan sisa-sisa. Padahal mah infak Allah nyuruhnya yang terbaik, bukan yang sisa. Udah nggak usah repot-repot dengan terjemahannya. Allah mengatakan dengan bahasa yang simple yang kita udah ngerti. Kulil afwa. Afwan, apa afwan? Maaf.
Jadi ketika mereka bertanya, ya apa yang bisa kita infakkan ya Rasulullah? Memaafkan bagian dari infak. Nah, juga ya dalam surat Al-Baqarah 263 Allah juga menyebutkan qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik juga infak. Udah, kalau memang nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa memberi dengan hal yang harta yang banyak, udah berkata-kata aja yang baik, itu bagian dari infak. Ya, setiap langkah menuju masjid adalah sedekah. Mendamaikan pertikaian adalah sedekah. Wajah senyum dan ngisi ember orang, ini hadis Rasul begitu. Ngisi ember itu adalah sedekah. Kadang kan pagi-pagi suka pada ribut di rumah ya Bu. Ya Allah, ada dipenuhin, dihabisin. Kan kita juga mau sekolah. Ya, udah buka aja keran. Itu adalah sedekah. Ya, dulu mah apalagi kita yang nimba. Ya, kita yang ngompak. Ya, begitu ambil anduk udah seret ada yang masuk. Ya, kalau sekarang kan nggak nimba, nggak pakai ngompak, cuman bukain keran doang. Ya, pagi-pagi biasa tuh keributan kecil. Ya, udah bukain keran aja sampai airnya terpenuh. Itu adalah sedekah. Ya, menyuapi ke bibir istri adalah sedekah. Ngasih makan adalah sedekah. Nambahin disuapin adalah sedekah. Ya, kalau istri nyuapin ke bibir suami 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekah. Kalau suami kan istri tidak berkewajiban menafkahi, tapi ketika dia menafkahi, memberi makan, diberi 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi jangan marah-marah, "Mas suapin dong." Jangan kayak anak kecil aja. Udah, ya Allah dapat 2 pahala silaturahim. Ya, sedekah Ini bisa-bisa bapak-bapak yang dengar di rumah dengan nunjuk, nggak apa-apa, nggak usah dibikin puyeng, ya kan? Gantian Pak, ya dapat pahala. Ya, ketika kita punya tanaman, astagfirullah ini cabe, ya belum diambil udah dimakanin belalang. Ya, kayak saya punya belimbing, kepengin banget nyayur waktu belimbing, kenapa belimbingnya hilang melulu, ya kan? Ya, Rasulullah yang menyebutkan tanaman yang dimakan oleh hewan liar, yang dimakan sama burung adalah sedekah. Ya, Allah lebih sayang sama kita karena kalau udah numbuh pelit. Ya, makanya sebelum dinikmati, ya dipaksa dulu sama Allah sedekah. Diambil sama orang udah sedekah, jangan sampai maling emang ya. Udah. Ya Allah, ya kan? Ya alhamdulillah Allah ngasih kita pahala sedekah. Terakhir, etika sedekah. Ya, etika sedekah pasti harus yang terbaik. Yang kedua, ini poin ketiga nyambung yang kedua ya. Sedekah yang terbaik adalah dalam kondisi sehat. Ya, kepingin kaya dan takut miskin. Juga sedekah yang terbaik di pagi hari. Kumpulin dulu seperti yang bolak-balik ya kita biasakan, kumpulin dulu, dikit kumpulin. Kita punya stok infak. Kapan mau ada acara kayak besok masjid penggalangan dana untuk 212. Ya, jangan sampai ya Allah Bu Linda tunggu ngapa tanggal muda, ya kan? Tanggal 2 ya kan kita ya lagi butuh-butuhnya, nggak usah pusing. Ya, besok penggalangan dana untuk 212. Kan reuni 212 ya, reuni untuk mengembalikan rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan ya Islam di kota Jakarta. Itu Bu Linda penggalangan dana aja Bu Linda, infak yang sekarang ya kan untuk 212 karena biasanya untuk makan, untuk nyewa bus ya segala macem. Bisa jadi ya Allah kepengen ikut infak pas banget tanggal 2 ya Allah ini banyak banget catatan yang kudu dibayar. Udah
tinggal buka kotak infak kita, alhamdulillah, kasih ya infak. Itu infak yang terbaik. Ya, ada satu slide lagi ya, lupa saya. Ya, siapakah yang bisa kita berikan sedekah? Ini direvisi ya Bu, yang ini salah 215. Siapakah yang bisa kita kasih sedekah? Ya, surat Al-Baqarah ayat 177 ini ada tambahan, yaitu para pengemis, lisaili wal mahrum. Orang-orang yang minta-minta ada haknya Bu untuk kita kasih sedekah. Minta-minta ya, udah. Yang direvisi yang nomor 2 tadi 281. Saya lagi nulis ini lagi inget sama tetrikal PTQ, jadi ingetnya cuma di pojok bawah 281, padahal pojok yang sebelumnya 215. Ya, 281 itu ayat yang terakhir diturunkan. Kalau yang dimaksud dengan ayat sedekah 215. Cuma Ibu, saya mau menambahkan aja, untuk objek yang menerima sedekah di surat Al-Baqarah 177 ini yang perlu digarisbawahi adalah peminta. Para peminta-peminta itu ada haknya untuk kita kasih sedekah, tapi recehan aja, nggak usah kita istilahnya ngumpulin untuk ngasih peminta-minta, nggak ya, kita kasih recehan aja. Kenapa? Karena bisa jadi rezekinya mereka ditahan sama Allah, nggak dikasih langsung ke mereka, tapi dikasihnya lewat kita. Jadi kalau ada yang minta-minta, kasih aja walaupun sekedar recehan. Itu surat Al-Baqarah ayat 177. Ya, ingat Ibu, ada 3 cerita yang buta, botak sama penyakit kulit. Ingat gak? Ya, semuanya dijadikan kaya raya. Diuji sama malaikat, malaikatnya datang sebagai peminta-minta. Jangan-jangan yang minta-minta sama kita nggak napak. Ternyata mereka adalah malaikat. Terjadilah seperti si botak akhirnya miskin lagi, ya seperti si kusta ya miskin lagi, cuman yang buta yang selamat. Ya, kenapa? Yang minta dalam surat Al-Baqarah 177, para peminta ada hak untuk kita kasih, tapi ala kadarnya. Ya, dalam surat Al-Baqarah 215 siapa lagi? Ya, ini orang tua. Ya, ortu, orang tua dan yatim ada hak dari sedekah kita. Orang tua jangan dikasih zakat. Tega banget. Tapi kan dia miskin. Boleh nggak kalau orang tua kita miskin berhak dapat zakat? Dengan kemiskinan dia berhak dapat zakat, tapi tega banget kalau ngasih orang tua zakat. Berarti apa? Memiskinkan orang tua. Nggak ingat dulu bapak kamu menggayu beca sebagai orang miskin agar anaknya sukses. Bapak kamu kuli di pasar agar anaknya sukses. Begitu anaknya sukses, akhirnya ngasih zakat ke orang tuanya. Tega banget. Orang tua jangan dikasih zakat walaupun dia miskin, tapi ada hak dari sedekah, karena sedekah yang terbaik. Ya, yatim juga begitu, karena kalau zakat berarti harus yatim miskin, sedangkan ada juga yatim yang kaya. Jangan kasih uang zakat, kasihnya uang sedekah. Ya, nah Rasul juga bilang sedekah pada pengemis yang tidak meminta, ya, dan juga yang meminta. Nah, terakhir, tamu wajib kita kasih makan 3 hari. Selebihnya baru disebut sedekah. Siap memberi makan tamu 3 hari? Kalau nggak siap gimana? Kalau nggak siap dari awal udah suruh pulang. Jangan disuruh masuk dulu. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, buka. Ada keperluan apa? Saya kepengen nginep di sini. Sebelum disuruh masuk, boleh gak kita bilang, saya lagi nggak bisa nerima tamu, pulang ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena ayatnya begitu. Ya, ketika dia datang, kita bilang kan farji'u, ya maka dia
pulang. Tapi kalau tamu masuk, duduk, kasih minum, kasih ini, kok kagak pulang-pulang? Iya, saya kepengen 3 hari di sini menenangkan hati, gak boleh diusir. Kalau kita tidak meladeni tamu itu selama 3 hari, maka kita terlucuti imannya kepada Allah dan hari akhirat. Kan begitu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ya, dan tamu itu punya hak dimuliakan 3 hari. Selebihnya baru sedekah. Pilihan. Ada yang mau nerima tamu? Boleh enggak mainkan 3 hari. Kalau memang nggak siap, begitu kita datang Bu Linda, maaf saja lagi nggak siap, ya menghormati tamu, pulang ya, pulang, nggak boleh ngedongkol. Gimana sih, dosa tuh nolak tamu? Belum masuk, nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk, harus dihormati. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.